Ini TV LG kerusakan pada IC program. Ini IC programnya. Aku pakai pewangi banyak, tapi wangi kamu lebih segar dong. Seri LV 76213-3C. Sebenarnya IC ini pertamanya tidak rusak, hanya solderan untuk tuner saja yang kendor dan beberapa komponen yang sudah cukup tua. Jadi permasalahan pertama hanya ada di sinyal yang kadang muncul kadang tidak karena resistor tuner ini kendor, dan start cukup lama karena elko pada bagian AC matic atau power supply banyak yang kering. Nah, karena kesalahan saya saat menyolder, saat melepas komponen, saya tidak sengaja menghubung singkat kaki elko ke VCC program, dimana maksimal untuk program adalah 6 volt, sementara untuk elko ini berisi 15 volt lebih dan langsung rusak IC programnya. Nah, berhubung saya tidak punya yang asli atau yang serinya sama, saya menggunakan seri LV 76211-3C. Untuk fasilitas atau fiturnya hanya berbeda pada program audionya. Tone kontrolnya tidak ada kalau yang untuk 2113. Kalau yang 2133 ini sudah support untuk audio prosesor. Ini untuk audio prosesornya. Dan ini mesin dari IC yang saya cabut. Ini programnya, tempat program. Dan di sini untuk audio prosesor ini tidak ada. Nah, awalnya saya ganti IC ini tidak ada kendala, normal suara, tapi ketika sehari saya standby TV-nya, saat dinyalakan lagi bisu, tidak ada suara. Nah, sudah muter-muter sekitar 2 minggu, servis mode sudah diubek-ubek, terus memori juga sudah digonta-ganti, sama saja tidak ada suara. Nah, saya cek kembali untuk rangkaian dari IC yang saya cabut, yang saya pasang di sini. Itu ada komponen filter untuk bagian-bagian detektor audio, sedangkan di sini untuk TV ini langsung di ground. Untuk pin berapa itu saya lupa, nanti saya kasih gambarnya saja. Nah, di sini jadi saya tambahkan komponen, 3 komponen. Ada elko 0,47 mikrofarad, resistor 10 kilo, dan Mylar 3N3 3,3 nano. Ini fungsinya untuk filter bagian PLL dan bagian detektor audio. Nah, awalnya saat tidak dipasang ini langsung di ground, jadi suara tidak ada sama sekali. Pin 1 dan pin 64 audio input dan FM out ini saya hubungkan, hanya mendesis seperti suara radio, tidak ada siaran atau tidak ada sinyal. Sudah dibolak-balik tetap saja sama. Nah, saya cabut chamber di sini dan saya pasang komponen seperti ini 3 komponen ini saya pasang, dan akhirnya
berhasil bunyi, dan TV sudah kembali normal seperti sedia kala. Kita coba kencangkan suaranya. Ya, sudah bunyi. Dan ini cukup lama karena mencari bagian mana yang rusak ini saya kurang begitu paham ya, karena saya baru pertama kali menyervis atau memperbaiki TV seperti ini. Jadi semuanya saya lakukan secara otodidak, sambil browsing, sambil mencari referensi. Saya coba ganti memori, terus otak-atik service mode juga sama. Akhirnya permasalahan berada di sini ketemu, karena di sini untuk rangkaian TV ini TV LG Pearl Black ya. Untuk mesin yang saya cabut ini kalau nggak salah ultra slim, kalau nggak salah. Saya ambil IC programnya dan saya pasang di sini. Ini serinya 7621113C. Kalau ini 76213C. Bedanya di angka 3 di sini saja. Hanya beda di fitur audionya. Jika yang asli untuk mesin ini sudah support untuk audio prosesor eksternal, dan untuk yang saya cabut dari mesin yang satu lagi ini belum support. Jadi harus menambahkan komponen pasif di bagian filter PLL, baru ini bisa bunyi. Oke, cukup sekian video kali ini. Ini hanya untuk tambahan saja ya, karena 2 minggu akhir-akhir ini saya disibukkan dengan satu TV ini di servis nggak jadi-jadi. Udah hampir mau beli IC baru lagi, ini ternyata permasalahan ketemu juga di sini. Ini saya ambil, ini mesin yang saya ambil juga mesin masih normal ini, hanya saja tabungnya yang sudah lemah, jadi saya predel mesinnya. Ini sudah normal kembali dan harus saya tes beberapa hari sebelum saya berikan ke konsumen, karena harus dipastikan dulu ya apakah ada kendala lagi atau tidak. Kan cukup repot kalau sudah dibawa ke yang punya malah trouble lagi, harus dibalikkan lagi, harus dibongkar lagi. Jadi harus dites dulu untuk memastikan TV ini benar-benar bekerja dengan normal. Mungkin teman-teman ada yang pernah mengalami TV LG bunyi gemersak ya, bunyi noise, desis. Mungkin ada permasalahan di sini, bisa juga coba dicek saja atau dicoba-coba saja apa bagian-bagian filter biasanya ada yang tidak bekerja dengan baik. Ini hanya berkaitan dengan data EEPROM yang tidak sesuai dengan pin yang ada di sini ya. Di EEPROM ini settingannya masih lewat filter, sedangkan di rangkaian sini ini di jumper, di ground kan, jadi tanpa filter, sehingga data EEPROM dan konfigurasi pin tidak sesuai.